Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prastia, NIM 20.0102.0009, Prodi Akuntansi, mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengajar Ibu Yuli Nurhayati, SE, MSI. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi, yaitu dasar-dasarnya, dan juga akan menjelaskan soal-soal sekaligus jawabannya. Oke, baiklah, kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi ini adalah sebuah tabel yang dibuat untuk mencatat pengaruh atau perubahan dari setiap transaksi yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur atau menyusun laporan keuangan. Unsur dari laporan keuangan itu sendiri adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi data di atas adalah saling berkaitan ketika kita membuat laporan persamaan akuntansi. Dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi dari tabel persamaan akuntansi. Lalu sekarang kita masuk ke dalam aset dalam sebuah persamaan akuntansi. Aset tersendiri adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari akibat peristiwa masa lalu, dan manfaat dari ekonomi dan sumber tersebut akan digunakan untuk masa depan perusahaan nantinya. Aset perusahaan terdiri atas kas seperti uang tunai atau cek kontan, dan piutang seperti tagihan para karyawan saat meminjam uang ke perusahaan di tempat mereka bekerja. Selain itu, bangunan, tanah, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor juga merupakan bagian dari aset perusahaan. Aset perusahaan ini dapat mengalami penyusutan nilai seiring dengan perjalanannya waktu. Penyusutan ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek maupun panjang. Oke, di sini ada harta, ada utang, modal, dan keterangan. Yang keterangan pertama itu adalah setoran modal awal. Ya, ini kas awal dari bengkel Sido Makmur itu 800.000 dan perlengkapannya 200.000. Jadi modal seluruhnya adalah 1 juta. Tadi soal pertama itu adalah Ahmad membeli perlengkapan bengkel secara tunai 100.000, berarti 800.000 dikurang 100.000 dan dimasukkan kepada perlengkapan 100.000. Dan keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Lalu 800.000 dikurang pengeluaran tadi 100.000, berarti sisanya adalah 700.000 rupiah. Dan transaksi yang B, di soal tadi dituliskan memberi peralatan bengkel secara kredit sebesar 200.000. Jadi kita masukkan kepada tabel atau ke kolom peralatan, yaitu 200.000 rupiah. Dan ini adalah utang karena dia membelinya secara kredit. Jadi kita masih anggap bahwa itu adalah utang, jadi kita masukkan ke kolom utang. Di modelnya sama, di trip. Dan keterangannya adalah pembelian peralatan. Ini. Lalu transaksi yang ke C tadi, di sana tertulis membeli perlengkapan bengkel sebesar 300.000. Baru dibayar 100.000, sisanya dibayar seminggu lagi. Nah, jadi perlengkapan tadi itu adalah 300.000, jadi kita masukkan kepada kolom perlengkapan, itu di sini 300.000 rupiah. Dan tadi yang C itu kita masukkan ke dalam kolom keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Karena tadi dikatakan baru bisa dibayar 100.000, jadi kita dalam kurungan itu tandanya berkurang, kas kita berkurang. Jadi dari 700.000 kita kurang 100.000 menjadi 600.000 rupiah. Itu adalah kas dari bengkel Sido Makmur. Lalu transaksi yang D,
Di sana tertulis mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp500.000. Jadi Rp500.000 itu kita masukkan ke dalam kas bengkel tersebut. Dan karena kita meminjam, berarti kita masukkan ke dalam kolom utang juga, karena itu adalah pinjaman. Dan keterangannya juga adalah pinjaman uang. Nah, lalu transaksi yang E itu tertulis Ahmad menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa bengkel sebesar Rp200.000. Berarti atas servisnya bengkel tersebut, mereka ataupun karyawan dari bengkel Sido Makmur itu mendapatkan pendapatan dari pelanggannya itu sebesar Rp200.000. Jadi Rp200.000 ini kita masukkan ke dalam kolom kas. Berarti tandanya kas dari Sido Makmur bertambah Rp200.000. Dan itu bisa juga masukkan ke dalam modal, yaitu Rp200.000, dan keterangannya itu adalah pendapatan jasa, atau sama saja dengan penghasilannya dari bengkel Sido Makmur ini. Lalu untuk transaksi yang F yang ini, di sana tertulis Ahmad membayar sewa tempat sebesar Rp150.000. Itu artinya berarti dia mengeluarkan. Jadi yang F tadi dari bengkel Sido Makmur itu mengeluarkan Rp150.000 itu untuk membayar sewa bengkel. Jadi berarti kas Sido Makmur itu berkurang. Jadi kita di sini ditulisnya adalah dalam tutup kurung Rp150.000. Jadi kas awalnya Rp1.300.000 itu dikurangi 150 menjadi Rp1.150.000. Dan untuk yang transaksi yang F, kita masukkan ke dalam keterangan membayar sewa gedung ataupun sewa bengkel dalam Sido Makmur ini tersebut, karena di sini bukan milik gedung sendiri, namun dia sama saja dengan menyewa gedung orang lain. Dan lalu transaksi G itu adalah bengkel Sido Makmur itu membayar gaji karyawannya sebesar Rp50.000. Berarti bengkel tersebut mengeluarkan uang kembali Rp50.000 itu untuk membayar gaji-gaji karyawannya. Jadi kas kita yang dulunya Rp1.150.000 berkurang Rp50.000 untuk membayar gaji karyawan. Dan juga berarti modalnya itu berkurang Rp50.000. Jadi setelah dikurangi Rp50.000, jadi kas Sido Makmur itu menjadi Rp1.200.000. Lalu transaksi H dikatakan diterima pendapatan atas jasa bengkel sebesar Rp100.000. Jadi Rp100.000 itu adalah pendapatan bengkel tersebut untuk sama saja bengkel Sido Makmur itu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, sehingga dia mendapatkan pendapatannya itu Rp100.000, dan Rp100.000 ini kita masukkan ke dalam kolom kas. Jadi Sido Makmur kasnya bertambah Rp100.000 dan modal juga bertambah Rp100.000, dan kita masukkan kepada pendapatan jasa atau sama saja dengan penghasilannya dari ngebengkel tersebut. Dan untuk transaksi I, di sana tertulis membayar utang pada transaksi sebesar Rp100.000. Jadi kas yang dulunya Rp1.200.000 itu berkurang. Kita tulisnya di dalam kurung kalau berkurang itu Rp100.000, dan sama saja dengan utang. Jadi kita masukkan ke dalam kolom utang juga. Dan di keterangannya itu membayar utang. Jadi yang Rp1.200.000 dikurangi kita membayar utang, jadi kas Sido Makmur sekarang Rp1.100.000. Kita pindah ke transaksi yang J, membayar angsuran pinjaman bank sebesar Rp200.000. Jadi kita membayar, kita berarti mengeluarkan uang tersebut. Jadi
kita ambil kas 1.100.000 ini, kita keluarkan Rp200.000. Jadi kita di sini di dalam kurung. Dan kita masukkan juga ke dalam kolom utang, dan di sini keterangannya adalah bayar pinjaman. Dan sisa dari kas harta ataupun dari